Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Di tengah upaya mengakhiri perang dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Beijing menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selain membahas isu perdagangan, Trump dan Jinping diyakini juga akan berbicara mengenai konflik di Iran dan Taiwan. Kunjungan Trump ke Tiongkok kali ini menjadi kunjungan kenegaraan kedua. Sempat ditunda dari jadwal semula pada April atas permintaan Amerika Serikat akibat konflik di Iran. Dalam pertemuan di Beijing, Donald Trump memuji Presiden Xi Jinping sebagai pemimpin yang hebat. Meski diakui Trump, banyak orang yang tidak suka ia mengatakan hal itu. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Sementara itu, Xi Jinping mengatakan saat ini situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Jinping bilang AS dan Tiongkok seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing jadi sorotan global bukan hanya karena isu perang dagang, tapi juga karena konflik Amerika Serikat dengan Iran yang kini menjadi agenda utama pembicaraan kedua negara. Lalu muncul pembicaraan bahwa Tiongkok mulai mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi perdamaian. Pertanyaan berikutnya, apakah Tiongkok kini sedang mempersiapkan diri menjadi mediator utama baru dalam konflik AS-Iran? Apakah peran Pakistan mulai bergeser? Dan sejauh mana kepentingan ekonomi dan energi memengaruhi langkah diplomatik Beijing? Untuk membahas hal ini lebih dalam, mari kita berdiskusi bersama Heribertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional FH UGM, dan Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat malam Pak Jaka, juga Mbak Dina. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, tadi kan kita melihat gestur yang hangat ya antara Xi Jinping juga Donald Trump. Di tengah konflik AS-Iran yang masih berlangsung, bagaimana kita membaca ini? Apakah bisa Tiongkok jadi mediator yang lebih aktif untuk AS dan Iran? Ini pertemuan yang bersejarah untuk kedua negara dari sisi hubungan bilateral. Jadi kalau dari segi protokol kenegaraan, dua-duanya sedang mengambil peranan yang benar, cara yang tepat untuk menunjukkan gestur yang baik. Apalagi dua negara ini memang tidak bisa disangkal adalah dua negara yang punya peranan penting saat ini di beberapa front. Bukan hanya urusan ekonomi sebenarnya, tapi juga soal modernisasi persenjataan militer dan juga soal teknologi. Jadi kalau bicara soal hubungan bilateral kedua negara ini, gesture baik tadi itu harus kita artikan sebagai cara mereka berdua untuk saling apresiasi. Temuan catatan saya adalah perhatikan bahwa kalau Xi Jinping itu memberi tekanan pada hubungan dua negara, dia menyebutkan Amerika Serikat dengan China, kemudian balance antara dua negara ini penting sebagai mitra yang baik gitu kan. Ya. Sementara kalau Donald Trump fokusnya pada individu, pada personalistik Xi Jinping yang dia bilang teman baik yang selalu bisa ditelepon kapan aja. Ini kan menunjukkan dua pendekatan yang berbeda juga dalam melihat atau mau menyikapi lah pertemuan ini sebenarnya. Jadi nanti kita bisa bahas detailnya ya, itu jadi menarik. Dan Pak Jaka,
antara Xi Jinping dengan Donald Trump secara pribadi maupun sebagai kepala negara, apa yang akan berbeda dari pertemuan yang saat ini berlangsung menurut Anda? Yang jelas, pertemuan antara perwakilan Iran itu sudah berlangsung. Sekarang gantian Amerika ketemu sama Tiongkok. Nah, saya kira ada situasi, kondisi, momentum, dan juga kepentingan yang pasti juga akan berbeda. Kita tahu sekarang tuan rumahnya itu adalah Tiongkok. Tamunya itu ada Iran, ada Amerika. Tentu tamu-tamu ini pasti datang dengan kepentingannya yang akan dibicarakan dengan tuan rumah. Saya kira tuan rumah sedang memainkan peran untuk satu, mengayomi semuanya dalam kerangka hubungan bilateral antara China dengan Amerika dan juga China dengan Iran. Saya memprediksikan nanti China itu akan menjadi mediator yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan atau kepentingan-kepentingan antara Iran dengan Amerika. Sehingga konteksnya adalah terjadi satu pertemuan yang intens menjadi sebuah mediasi yang baik, tetapi China pasti tidak akan pernah menjadi penjamin untuk kepentingan Amerika dan Iran dalam menyelesaikan konflik di antara dua negara ini. Karena kalau bicara soal Tiongkok, ini punya kepentingan yang sama kepada Amerika Serikat maupun Iran. Jadi tidak mungkin Tiongkok ini akan mengambil sisi, begitu ya Mbak Dina ya? China itu negara besar, negara yang sudah investasi panjang sejak awal tahun 2000 lah kira-kira untuk masuk ke dalam sistem internasional, perlahan tapi pasti dia melakukan liberalisasi perdagangan, ikut aturan WTO, bahkan kemudian melakukan investasi besar-besaran lewat Belt and Road Initiative. Senyap tetapi konsisten dan besar gitu ya investasinya. Jadi kita tidak bisa melihat China melakukan satu upaya ini sebenarnya dalam semalam. Investasi yang dia lakukan, uji cobanya itu sudah banyak dan bahkan rugi juga di beberapa titik seperti sejumlah negara di Afrika, kemudian juga di Asia Selatan. Dia mengalami kerugian juga karena kemudian negara yang diajak kerjasama nggak bisa bayar hutangnya gitu kan, default. Ya. Jadi dia tahu persis lah, China tahu persis bahwa berhubungan dengan Amerika Serikat itu bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang tidak tricky gitu. Banyak triknya juga sebenarnya. Dan satu momen sebelum kejadian ini kita tahu persis lah, Trump itu kan meninggalkan satu ancaman yang sangat serius pada Iran. Dan ancaman itu jelas menuju pada soal senjata nuklir. Dan Trump pun si Rubio itu, si Menteri Luar Negerinya kan juga bilang, satu isu yang mengganjal selalu buat Amerika Serikat adalah soal Taiwan. Jadi nggak mungkin dia lupa soal dua hal kunci ini yang akan selalu menjadi penghalang lah. Jadi menurut saya kembali China pasti akan memikirkan nomor satu itu supaya agenda dia 2049 menjadi pusat pertumbuhan dunia yang independen, yang paling modern militernya, yang punya dominasi ekonomi, itu harus jadi dulu. Jadi kan tapi pasti dia menuju ke sana dulu Mbak Priska menurut saya. Yang soal Taiwan tadi menarik juga Mbak Dina, saya tanya ke Pak Jaka. Salah satu topik pertemuan atau yang disinggung oleh Presiden Xi Jinping adalah Tiongkok mengingatkan Trump terkait isu Taiwan. Jangan sampai isu Taiwan ini bisa mengganggu hubungan kedua negara. Apa yang kita baca dengan pernyataan yang disampaikan secara gamblang oleh Xi Jinping? Saya kira kita tahu bahwa politik luar negeri China itu adalah satu basisnya adalah transaksional. Lalu yang kedua, China itu sangat menghargai, sangat menghormati negara yang kuat dan bukan negara yang baik. Dalam kerangka hubungan kontekstual situasional dengan Iran, kita bisa melihat bahwa ketika China terlibat di dalam mediasi ataupun pencapaian kesepakatan ini, pasti akan ada transaksi terkait dengan kepentingan China atas Amerika, yaitu terkait dengan masalah Taiwan. Sehingga paling nanti deal mediokernya dalam waktu 2, 3, sampai 5 tahun, Amerika pasti akan memberikan satu konsensi untuk tidak mengikut campur terkait dengan urusan di Taiwan sebagai satu bentuk kompensasi China menjadi fasilitator dan juga menjadi penekan kepentingan Iran atas kepentingan Amerika untuk menyudahi konflik yang sedang terjadi. Ya, ini kan menarik ya bagaimana ini jadi semacam kartu dan juga daya tawar Tiongkok untuk satu
mengamankan soal Taiwan, di sisi lain juga sebagai mediator dalam konflik Iran dan AS. Mbak Dina, bagaimana implikasinya dengan proses mediasi yang sebenarnya masih terus diupayakan? Apalagi soal Taiwan secara lugas, kalau kita kutip ini, bahwa jika ditangani dengan tidak tepat, kedua negara dapat berbenturan atau bahkan berkonflik, mendorong seluruh hubungan Cina-AS ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Kalau kata Xi Jinping, seperti dikutip stasiun televisi pemerintah CCTV dan dilansir AFP. Apa yang Mbak Dina baca dengan hal ini? Lagi-lagi kita perlu melihat beberapa front sekaligus ya. Tidak bisa hanya dari statement yang lagi mengemuka saat ini. Sebelum kejadian ini, Ayatullah Ali Khomeini almarhum sudah pernah membuat satu statement tentang China, dan itu menjadi satu hal yang sangat diingat oleh pihak-pihak di China. Bahkan mengubah behavior masyarakat China terhadap Iran. Katakan di situ bahwa Iran dan China adalah dua peradaban tua di dunia, satu di sisi timur, satu di sisi barat. Dan itu sebabnya dua negara ini selayaknya bekerja sama dengan lebih dekat. Dan karena hal itu, masyarakat di China sekarang rame-rame belajar tentang Iran, ingin tahu Iran. Bahkan di museum mereka, itu jejak-jejak Iran dan Persia itu menjadi satu perhatian khusus. Dan sekarang kita tahu gara-gara perang di Iran, Selat Hormuz ditutup, yang terjadi adalah jejak rute Silk Road yang dulunya ada dari zaman abad kesekian ya, menghubungkan Iran dengan China, itu hidup kembali. Kereta apinya sudah mulai beroperasi, sehingga ada satu hal yang sentimental yang kita nggak bisa gambarkan secara hanya politis ya, tapi sisi sosial ekonomi ini juga hidup kembali. Dan ini menurut saya lebih nggak bisa disupres oleh narasi politik misalnya Amerika Serikat semata. Jadi kalau bicara soal China sebagai mediator, menurut saya itu sebenarnya paling banter ya, paling gedenya itu di PBB lah. Karena di PBB itu kan Amerika Serikat lagi punya inisiatif nih sama Bahrain untuk mengecam Iran, membukalah Selat Hormuz gitu kan. Minimal saya kira posisi China sebagai mediator yang tadi ya, berbaik hati tapi nggak berlebihan gitu ya, tetap tahu posisi masing-masing, itu adalah dengan posisi abstain. Abstain aja udah lumayan itu, sama seperti kejadian kemarin ketika bulan Maret kan ada inisiatif juga dari Bahrain yang kita tahu di belakang Amerika Serikat ya, supaya mengecam Iran atas serangan di negara Teluk. Kan China kasih abstain juga, Rusia juga kasih abstain. Jadi seakan-akan ya udah kita nggak mengecam Iran per se gitu, tapi ya udah kita biarkan negara lain mengambil posisinya soal Iran gitu kan. Dan mereka tetap mengambil keuntungan, China tetap mengambil keuntungan dari posisi dekatnya dengan Iran gitu. Jadi kembali ke target awalnya China lah, kita harus melihat bahwa China ini negara yang berhitung dengan hati-hati betul. Jadi kalaupun dia masuk ke dalam dunia negosiasi, itu justru lebih banyak untuk mengumpulkan informasi yang nantinya bisa dia olah demi kepentingan dia. Menarik bagaimana hitung-hitungan langkah Tiongkok dalam posisi konflik Iran dan AS yang terus mengemuka, dengan posisi Tiongkok saat ini yang strategis di antara kedua negara. Sesaat lagi kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Kami masih berdiskusi dengan Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, dan Dina Praptora Harja, Pakar Hubungan Internasional Synergy Policies. Pak Jaka, dengan tadi kita sebelumnya sudah berbincang soal bagaimana Tiongkok punya perhitungan dalam posisinya saat ini, terutama dalam pertemuan yang berlangsung dengan Amerika Serikat. Apa landscape yang bisa berubah pasca ini? Yang pertama, kita harus ingat beberapa hal. Pertama, bahwa kita bisa mengibaratkan yang namanya Tiongkok atau China saat sekarang itu memainkan peran sebagai perantara jual beli tanah. Dia nggak bisa tanda tangan akta, dia tidak bisa mencantumkan namanya, tapi tanpa kehadiran Tiongkok, kedua belah pihak penjual dan pembeli itu tidak akan sampai pada satu keputusan. Nah, keputusan ini kita juga bisa melihat sekarang sedang dalam proses perundingan pertemuan yang kalau kita lihat
representasi dari perutusan Amerika itu kan luar biasa, merepresentasikan high political power, yaitu ada Peter Hegseth dan Marco Rubio, yang saya kira itu representasi high politic deals yang disertai dengan kekuatan korporasi Amerika yang begitu besar, sehingga kalau kita lihat saat sekarang Trump itu memang dalam posisi kesulitan, tapi inilah taktik yang sedang dimainkan untuk mempengaruhi Cina dengan kesepakatan deal ekonomi yang pasti nanti akan dilanjutkan dengan kesepakatan terkait dengan perang yang terjadi dengan Iran. Nah, setelah pertemuan ini mari kita lihat faktanya. Yang pertama, apakah terjadi satu pernyataan resmi yang bobotnya itu nanti akan ada merujuk pada dua hal tersebut. Satu terkait dengan Iran, kalau terjadi satu statement bersama bahwa Xi Jinping dan juga Trump itu menyatakan statement akan deeskalasi, kita bisa berharap perang akan turun statusnya. Lalu dalam 3 atau 5 hari seminggu ke depan, kalau terjadi pergerakan penarikan kapal induk ataupun deeskalasi kekuatan militer, saya kira ini nanti juga akan menjadi pertanda baik. Lalu kalau kita lihat nanti setelah pertemuan ini misalnya Israel ngeyel, nah ini akan menjadi batu sandungan yang saya kira akan mempengaruhi pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump ke depannya untuk sampai pada yang disebut sebagai peace agreement di antara Amerika dan Iran yang dimediasi oleh China. Sehingga ini adalah satu proses yang bisa kita lihat dan semoga ini hasilnya baik untuk kepentingan bersama dan juga untuk mendeeskalasi situasi yang terjadi di kawasan Teluk. Seperti yang tadi Pak Jaka katakan, Mbak Dina, bagaimana rombongan ekonomi Amerika Serikat ini kan dibawa high profile, ekonominya Amerika Serikat ini dibawa ke Tiongkok untuk upaya diplomasi yang dilakukan bilateral antar kedua negara. Tapi jika tawaran-tawaran ekonomi dibandingkan dengan tadi ada keterikatan sesama peradaban kuno bersejarah, sesama ancient civilization, mana yang bisa lebih mengikat untuk Tiongkok sikapnya, Mbak Dina? China itu jangka panjang ya melihat perkembangan segala sesuatunya, karena dia juga pemimpinnya bisa stay dalam waktu term masa jabatan yang lebih panjang daripada Amerika Serikat. Sementara kalau Trump ini kan ngejar waktu. Ada satu taruhan besar juga midterm election yang besok bulan November gitu kan. Dan udah kelihatan tuh kinerja di partainya dia, kinerja Partai Republikan itu turun ya kan, gara-gara ketidakmampuan lah bahkan melindungi jalur perdagangan, harga minyak setiap saat naik gitu kan di China, di Amerika. Jadi satu hal yang dia coba ditembus oleh Amerika Serikat adalah deal jangka pendek. Makanya yang menarik sebenarnya adalah si China nih ngerti banget sepertinya. Sehingga satu yang dia sodorkan itu adalah minta akses chip dari NVIDIA untuk bisa tetap dijual kepada China. Dan ini kalau kita baca ya secara lebih spesifik, apa saja sih sebenarnya yang menjadi keunggulan dari chipnya Amerika Serikat ini yang kemudian nggak mungkin bisa saat inilah setidaknya ya diproduksi oleh China, itu ternyata memang soal teknologi persenjataan ya ujung-ujungnya. Karena secara simultan dia bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat masif, bahkan tanpa perlu proses untuk istilahnya dikerjakan secara manual lah untuk menginput ulang data setiap kali mereka mau melakukan satu tindakan gitu ya, apapun itu China masih sadar betul kalau saja dia masih tetap punya akses, maka dia masih tetap dapat deal yang positif karena itu tidak menghentikan apa yang sedang dikembangkan di China. Sementara justru kita belum dengar nih deal dari pihak dari pihak China buat Amerika Serikat. Amerika kan minta sebenarnya akses ke rare earth mineral ya. Supaya senjata-senjata yang sudah berkurang jumlahnya ini gara-gara perang Iran ini bisa diisi ulang. Dan itu untuk memproduksi itu butuh rare earth mineral yang 90% dikuasai oleh China. Jadi sebenarnya sih timpang, cuman si Trump ini kayaknya masih belum sadar ya. Yang dia lihat itu lebih soal surplus perdagangan harus kembali lebih banyak di Amerika Serikat, makanya dia prioritaskan harus jual Boeing, harus jual daging, harus jual agriculture, karena itu yang dirasakan efeknya di masyarakat langsung. Jadi menurut saya memang ketimpangan ini antara China sama Amerika Serikat bukan isapan jempol belaka ya. Dari sisi
jalur pengambilan keputusan, kemudian masa jabatan itu sangat berpengaruh juga pada daya ungkit saat negosiasi. Artinya kalau sekarang Tiongkok dalam posisi yang nothing to lose, nggak dikejar apa-apa, sementara Trump dikejar waktu. Artinya bolanya harusnya ada di, maksudnya kendalinya akan lebih banyak di Tiongkok begitu ya Mbak Dina ya? Betul. Kalau Pak Jaka, dengan kondisi seperti ini, apa sebenarnya yang bisa jadi daya tawar Tiongkok secara lebih lagi untuk perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat? Karena begini, bagaimanapun juga dengan konflik Amerika Serikat dan Iran, yang dapat keuntungan kan Tiongkok. Mau ini konfliknya selesai sekarang ataupun tidak, tapi Tiongkok sudah dapat untung dari hal ini, tanda kutip, Pak Jaka. Ya jelas. Ketika perang ini terjadi, tentu yang sangat tidak diuntungkan itu adalah Amerika, karena ada keterbatasan baik dari sisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kalau memang perang terus terjadi, saya kira Cina juga memperoleh tekanan terkait dengan suplai minyak yang ini sangat mempengaruhi produktivitas oleh Cina, sehingga akses terhadap ekspor minyak dari Iran itu kan juga harus tetap dijaga dalam jangka panjang. Saat sekarang yang tidak diuntungkan ketika terjadi katakanlah peace agreement ataupun kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran, itu kan sebenarnya malah Israel. Yang kalau kita lihat nanti endingnya misalnya ya, ketika terjadi kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran, pasti Israel akan ngamuk lagi. Dan saya kira saat sekarang kalau terjadi perang, itu yang diuntungkan memang Israel dalam kerangka hubungan trilateral antara Amerika, Cina dengan Iran dengan Israel. Sehingga sekali lagi memang saat sekarang China atau Tiongkok itu sedang menjalankan sebagai penengah, fasilitator, dan dia tidak memberikan apa yang disebut sebagai mediator plus resource provider. Kenapa? Karena Cina tidak memiliki resources yang memadai di kawasan, misalnya kapal induk, kekuatan militer yang ada standby sebagai penjamin adanya satu kesepakatan yang mungkin bisa dilakukan antara Amerika dengan Iran, Iran dengan Israel dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi dia main di tengah, dia mencari backdoor channel sebagai satu bentuk tekanan untuk bisa mempengaruhi para pihak. Semoga ini bisa ketemu. Dan saya setuju dengan Bu Dina tadi, dalam kerangka yang lebih komprehensif sebagai constructive engagement, tentu pasti akan ada di PBB, dan pasti standpoint dari Rusia dan Cina pasti akan abstain dan tidak akan pernah menggunakan vetonya. Terakhir saya ke Mbak Dina, menarik yang soal tadi. Kalau waktu di Pakistan saat perundingan damai, yang tanda kutip cawe-cawe itu kan Israel ke Amerika Serikat. Tapi kalau ada Tiongkok di tengah-tengahnya, apakah masih bisa Israel cawe-cawe? Masih bisa. Tetap ya. Israel ini juga nothing tulus ya. Satu negara yang kampanye politik di dalam negerinya itu adalah soal eksistensi negaranya yang terancam gitu. Jadi dan lawan politiknya dari Netanyahu ini sama-sama kanan. Jadi dan mereka sudah bersatu menjadi satu koalisi sekarang, together coalition kan, Yair Lapid sama satu lagi itu. Jadi mereka dalam posisi sama-sama udah dimentok lah jalur politik non negotiable di sisi kanan yang militeristik, itu udah harga mati sekarang di Israel. Jadi menurut saya satu hal yang harus kita cermati sebenarnya, kita ini bukan cuma penonton ya, orang Indonesia juga bukan penonton, dan kita lihat bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah kan sekarang juga udah nggak mau lagi jadi sekedar penonton. Jadi yang harus sudah kita antisipasi adalah perkembangan yang semakin solid, bahwa China itu bergerak makin memikirkan kepentingannya sendiri. Dan kalau kita perhatikan ini ya trennya, dia kan 70% oil itu, minyak itu kan diimpor, dan semuanya nggak langsung dipakai, ada yang disimpan, sebagian besar itu disimpan. Sementara dia memproduksi simpanan oil itu untuk apa? Untuk industri dia berkembang terus, terutama produk-produk konsumsi yang kita rasakan lah, barang-barang China juga banyak di sini. Sementara di sisi lain dia memproduksi barang-barang renewable energy yang generate seperti solar panel dan lain-lain. Bisa dibayangkan kekuatan China untuk menuju target 2049-nya, dan seperti apa 2049 dunia, di mana Indonesia juga pastinya masih ada di situ gitu. Jadi terus bisa mengantisipasi posisi kita itu sekarang berarti
berada dalam mesin China yang bergerak semakin cepat, justru dengan perang seperti ini, dia bergerak semakin lincah, dan pemasok utama minyak dia adalah Rusia, Saudi, Malaysia, Irak, sama Iran kalau masih ada, dan Brazil. Semuanya itu bukan negara-negara yang di bawah pengaruh Amerika Serikat. Artinya nggak ada ruang sebenarnya buat menyetop si China ini. Mereka mungkin hanya bisa memperlambat, tapi tidak bisa nyetop. Artinya sudah bisa kebayang lah Indonesia itu sebenarnya harus mengantisipasi apa dalam relasinya dengan China, demikian juga dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Jadi menurut saya mungkin ada gunanya kita juga fokus ke arah sana. Ya, jangan sampai hanya jadi penonton, menunggu apa yang terjadi di sana, tapi di mana posisi kita dan harus bagaimana kita bersikap, itu yang harus dipikirkan. Terima kasih Mbak Dina atas pandangannya, Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional Synergy Policies, juga Pak Jaka Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional FH UGM. Selamat malam.